Shalom Heroes, mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Kebaikannya tak pernah berhenti, kasih dan rahmatnya tak pernah berakhir, kesetiaannya untuk selama-lamanya bagi kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Created the world for you to welcome me. Prepared all things before I took my breath. You think of me constantly in all things that you desire. You'll do anything to give your best for me. When I go astray, you surely search for me. You never rest until you find my soul. And when you do, you rejoice as if I'm your only one. You'll do anything to bring me back to you. This human heart cannot contain the greatest love that there is. You love me more, you love me more than I know. You cover my sins, my wrongs you do not weigh. Your hands abridge my weaknesses and flaws. You sleeplessly paid the price, send your one and only Son. You'll do anything to show that you love me. This human heart cannot contain the greatest love that there is. You love me more, you love me more than I know. All things will fail to measure it, the greatest love that there is. You love me more, you love me more than I know. You made me whole, you made me new. There's no one in this world who will love me like you do. More than what I can feel or what my life can be, it's your love overflowing in me.
or what my life can be. It's your love overflowing in me. This human heart cannot contain the greatest love that there is. You love me more, you love me more than I know. All things will fail to measure it, the greatest love that there is. You love me more, you love me more than I know. You love me more than I know. Oh, 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 oh. Lebih dari segala-galanya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. So I lift my hands, I bring my song. All of my days, all of my right, all of my wrongs, I over my life here and beyond to the one thing through Jesus is you. Bersama katakan, Who makes the sun to rise and bring the earth to life in every being? Jesus is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream? Jesus, it is you. Who brings me food from my table? Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has grown with me through all that I have been? Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hands, I bring my soul. All of my days, all of my right.
my hands, I breathe my soul. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I over my life, here and beyond, no, to the one thing true, Jesus is you. So I lift my hands and I bring my soul. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I over my life, here and beyond, to the one thing true, Jesus is you. To the one thing true, Jesus is you. Janganlah takut dan jangan gemetar, sebab Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around.
worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all, Jesus. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Jesus, Oh, we hallelujah. worship you. Hallelujah. Hallelujah. Shalom Heroes yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan dan kita akan bersuka cita karena Tuhan. Percayalah bahwa setiap hari itu adalah hari yang baru, berkat yang baru, mujizat yang baru. Dan saya percaya bahwa kalau sampai detik ini saudara dan saya boleh berada di dalam kasih Tuhan, dan saudara sudah mengalami dan menikmati semua kasih dan kebaikan Tuhan, saya percaya kasih dan kebaikan Tuhan akan terus dilanjutkan dalam kehidupan kalian semua. Dan sebagai motonya Heroes ya, yang kita tahu bahwa Heroes, history maker. Saya mendapatkan suatu pemahaman bahwa history itu kalau dipisah menjadi dua kata adalah his, H-I-S, his story. Ceritanya Tuhan, kisahnya Tuhan. Kita perlu tahu bahwa sepanjang umur kehidupan kita dari awal sebelum kita lahir ke dalam dunia ini, bahkan sampai nanti kita meninggalkan dunia ini dan bertemu dengan Tuhan, semuanya itu Tuhan sudah merancangkan kisah di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya ditetapkan Tuhan, saudara dan saya dipilih Tuhan untuk menjadi suatu peran utama di dalam skenarionya Tuhan. Dan biarlah his story, ceritanya Tuhan, kisahnya Tuhan dalam hidup saudara itu digenapi sempurna dalam hidupmu. Percaya para heroes di sini katakan amin. Amin. Saudara, memasuki bulan ini yaitu bulan Mei, kita mendapat tema yang baru yaitu teachable. Memiliki roh atau memiliki spirit yang mau diajar. Saya percaya sebagai anak muda gampang untuk bilang kita sepertinya perlu memiliki roh yang mau diajar. Tetapi waktu kita menjalaninya, it's not easy. Nggak gampang saudara. Dan sebagai anak untuk bisa diajar oleh orang tua, untuk dididik sama guru, itu nggak gampang. Secara perkataan mungkin gampang, ya aku mau diajar. Tetapi ketika kita masuk di dalam suatu proses pembelajaran, saudara, it's not as easy as seperti kelihatannya, saudara. Dan ketika saya pernah sharing dengan salah satu orang di gereja, saya katakan bahwa ya kadang sebagai seorang anak, kita sering kayak diomelin atau dikuliain dalam tanda petik ya, dididik
dikasih apa ya, wejangan-wejangan, dikasih tahu harus gini. Saudara, saya juga punya anak saya udah menginjak remaja, umur 12 tahun dan 9 tahun. Ketika saya mulai ngomel, ketika saya mulai mengajar anak saya, itu terlihat di raut mukanya itu boring gitu ya. Waktu mamanya ngomel-ngomel itu dia udah bisa menguap itu dihitung berapa kali. Meskipun saya melihat pada saat itu Charlotte ketika saya kasih tahu, bahkan saya kasih firman, dia tuh seperti mau menguap tapi ditahan. Jadi kayak gitu saudara ya. Jadi kelihatan sekali bahwa gak ada orang yang senang diajar. Gak ada orang yang senang dididik. Meskipun kita tahu sebenarnya pengajaran atau ketika kita dididik, ketika diajar itu untuk kebaikan kita. Kita tahu bahwa ketika orang tua kita memberikan kita suatu pemahaman, kita dididik, kita diajar, itu untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan mau membawa kita next level. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau membawa kita bukan yang biasa-biasa. Tapi Tuhan berkata, aku akan membawamu dari kemuliaan kepada kemuliaan. From grace to grace. Dari anugerah kepada anugerah. Saudara, Tuhan gak mau saudara dan saya stuck di mana saudara dan saya berada pada saat ini. Tetapi Tuhan mau membawa saudara lebih lagi. Dan firman Tuhan katakan bahwa jalanmu akan naik, tidak turun. Kau akan menjadi kepala, bukan ekor. Karena itu untuk mempunyai teachable spirit, mempunyai roh yang mau diajar, itu adalah suatu proses, saudara. Dan saya teringat ada pesan dari salah satu senior di gereja ini, dia Surabaya, dia berkata, kalau Lia kamu dikasih tahu sama mamamu atau mungkin siapa papa mama mertua mungkin, atau mungkin siapa orang tua yang lain, senior di atas saya, pemimpin saya. Kamu tuh harusnya justru malah senang. Karena pada saat kamu diajar, ketika kamu dikasih tahu, itu berarti mereka care sama kamu. Itu berarti mereka sayang sama kamu. Itu berarti mereka mau supaya kamu bisa lebih baik lagi. Itu berarti mereka tahu bahwa kamu tuh bisa jadi lebih baik lagi. Meskipun pada saat kita diajar, meskipun pada saat kita dididik, itu gak enak. Secara daging itu gak enak. Saudara, ketika saudara menerima sesuatu nasihat, mungkin ketika saudara mendengar, itu bisa saja, iya ya, aku mau berubah. Tetapi kadang ketika saudara dapatkan nasihat atau dapatkan firman Tuhan, kadang mungkin cuma masuk, ada istilah yang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jadi untuk mempunyai roh teachable spirit atau roh yang mudah diajar, itu butuh suatu proses. Dan saya percaya Roh Kudus sendiri yang akan memampukan kita. Daud berkata di dalam Mazmur 25 ayat yang kelima, saya bacakan buat saudara semua, para heroes. Firman Tuhan berkata, tuntunlah aku dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, karena Engkau adalah Elohim keselamatanku. Aku menanti Engkau sepanjang hari. Di situ dikatakan Daud sendiri meminta tuntunan kepada Tuhan. Daud sendiri yang tahu dia perlu tuntunan Tuhan setiap hari, bahkan setiap saat. Dikatakan tuntunlah aku dalam kebenaran-Mu Tuhan. Ajarilah aku, karena Engkaulah Elohim keselamatanku. Dan aku menanti-nantikan Engkau sepanjang hari. Saudara, ketika saudara memiliki roh, ketika saudara memiliki hati seorang anak, keinginan saudara untuk selalu dituntun Tuhan, keinginan saudara untuk selalu diingatkan Tuhan, keinginan saudara untuk selalu mendengar suara Tuhan. Ada 3 level di dalam ketika saudara menginjak dewasa, atau ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kerohanian saudara itu naik level. Dari yang anak-anak, karena itu firman Tuhan katakan kamu masih anak-anak butuh susu gitu ya. Kemudian menginjak semakin dewasa, semakin dewasa. Saudara, firman Tuhan juga berkata bahwa berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Saya mau katakan untuk menyukai firman Tuhan itu enggak semua orang loh. Berbahagialah saudara yang kesukaannya firman Tuhan. Dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Saudara, saya mau katakan bahwa mungkin bagi kita semua di sini, wah menyenangkan untuk bisa dengar firman itu amazing. Bahkan saya salut ya sama anak-anak heroes, terutama di Surabaya itu ya, kalau misalnya ada
pastornya atau pembicaranya, preachernya di depan bilang, ayo kita buka. Misalnya 2 Korintus 5 ayat 10 langsung yeay, sorak-sorak semuanya, tepuk tangan gitu saudara ya. Saudara excited gitu loh sama firman Tuhan. Soalnya saudara menyukai firman Tuhan, saudara tahu the power of the words of God. Saudara, tetapi gak semua dari kita atau hanya sedikit orang yang kesukaannya firman Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang kesukaannya firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Saudara, itu suatu hal yang saya percaya bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan saudara sendiri, tetapi kerinduan itu muncul dari Roh Kudus. Anak saya Charlotte sama Scarlett masih harus diingatkan terus untuk baca firman. Saya pagi bangun, yang saya tanya cuma satu, bukan apa kamu udah makan, bukan. Kamu udah baca Bible? Itu saudara. Setiap pagi. Dan saya kadang jengkel gitu ya. Mengingatkan mereka itu sampai, soalnya seringkali, oh iya mah belum. Padahal udah pegang handphone. Padahal udah main Instagram. Padahal udah lihat WhatsApp. Saya selalu ingatkan sebelum kamu lakukan apapun, sebelum kamu lihat chat temanmu, sebelum kamu cek online kelasmu, you should treat or you should check what God wants you to do. Jadi kayak saya katakan sama anak-anak saya, yang terpenting itu firman Tuhan. Terlebih dahulu cek firman Tuhan dulu. Saya cuma kasih anak saya, ya udah kamu udah baca pokoknya 1 pasal aja, Amsal gak apa-apa. Tapi bagi mereka yang masih kecil, mereka merasa it's boring sometimes. Dan kadang gak ngerti gitu loh. Baca firman kadang gak ngerti. Apalagi mereka baca bahasa Inggris, sometimes ada kata-kata yang apa ya ini mah gak ngerti. Saya kasih Bible yang ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga ketebelan. Sometimes mereka merasa boring gitu ya. Mungkin cepet-cepetan aja baca. Jadi ada 3 level saudara. 1, karena saudara terpaksa. Bisa orang membaca firman karena paksaan saudara. 2, karena keharusan. Saudara membaca firman karena disuruh. Karena saudara mungkin sebagai pemimpin di gereja saudara, ya udah aku harus belajar ya. Aku harus baca firman ya. Merasa suatu keharusan. Tetapi ketika saudara naik level 3, itu menjadi kesukaan. Itu gak perlu dipaksa, gak perlu diingatkan, gak perlu merasa aku harus. Tapi itu suatu kerinduan, suatu kesukaan. Saudara, kalau misalnya saudara suka makan tertentu, ketika pagi saudara bangun dan saudara ingat hari ini, aku mau makan ini ya. Saudara semangat, waduh nanti ada orang kirimin aku makan ini. Saya pernah pesen makanan sama teman saya dan saya tahu kalau teman saya tuh mau kirim saya hari Sabtu gitu ya. Saya udah tunggu-tunggu ini makanan ini Sabtu gitu. Tahu-tahu saya pagi bangun saya excited. Waduh sebentar lagi saya mau makan ini. Ini yang saya tunggu-tunggu gitu saudara ya. Dan itu menjadi kesukaan saudara. Dan ketika saudara masuk ke level di mana itu menjadi kesukaan saudara. Saya percaya firman Tuhan itu mendidik saudara dalam segala hal. Firman Tuhan itu mengajar kita dalam segala hal. Setiap firman yang saudara dengar, setiap firman yang saudara baca, setiap firman yang saudara makan, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena itu Rasul Paulus juga berkata, gak apa-apa juga. Mungkin motivasi orang menyampaikan firman Tuhan itu berbagai macam. Ada yang motivasinya untuk mungkin, aku bisa loh preach, aku bisa loh menyampaikan firman. Ada juga yang motivasinya supaya orang kagum pada dirinya. Ada juga yang motivasinya saya nggak tahu apa. Rasul Paulus berkata macam-macam motivasi orang menyampaikan firman. Tapi Rasul Paulus berkata nggak apa-apa. Yang penting Injil sudah diberitakan gitu ya. Dan ketika firman Tuhan sudah disampaikan dengan berbagai cara apapun, Tuhan bisa ngomong lewat dongki, Tuhan bisa ngomong lewat ayam berkokok, saudara, lewat apapun saudara. Jadi siapapun dan dengan cara apapun saudara mendapatkan firman, saya percaya setiap firman yang saudara dengar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena itu meskipun anak saya mungkin ketika membaca dia nggak mengerti sepenuhnya. Tetapi saya percaya mungkin ada satu ayat atau bahkan ada satu kata yang Tuhan bisa sampaikan dengan caranya yang ajaib. Itu memberi makan spiritnya, memberi makan jiwanya. Dan saat ini anak-anak Heroes, saya berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi digenapi dalam kehidupan saudara. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam.
Daud berkata pada pagi hari, Tuhan aku menanti-nantikan di mana aku bisa berjumpa dengan Tuhan, di mana aku bisa bersekutu dengan Tuhan. Saudara, biarlah saat ini kerinduan Tuhan yaitu untuk bersekutu dengan saudara, kerinduan Tuhan untuk menyampaikan, mengungkapkan isi hatinya. Biarlah kerinduan Tuhan itu menjadi kerinduan saudara. Karena itu bukan kebetulan Tuhan itu memberikan suatu kisah yang luar biasa yaitu Maria dan Marta. Marta menyibukkan diri dengan berbagai macam hal yang kelihatannya sangat efektif. Kelihatannya sangat produktif, kelihatannya sangat efisien, saudara. Kelihatannya seorang yang sangat rajin. Tetapi di lain pihak Maria cuma duduk diam mendengarkan. Kalau secara pandangan manusia, mana yang lebih efektif? Kelihatannya Marta lebih efektif. Dia bisa masak, dia bisa bersih-bersih rumah, dia bisa menyajikan barang mungkin makanan-makanan yang enak buat Tuhan Yesus. Dia bisa buat rumah itu senyaman mungkin, saudara. Tetapi kelihatannya Maria do nothing. Kelihatan dia cuma duduk pasif, saudara. Tetapi kita mau belajar kenapa Tuhan berkata one thing is needed. Satu hal saja yang perlu dan itu yang terbaik, kata Tuhan. Marta, kamu gak bisa menyuruh Maria untuk membantumu. Karena Maria sudah memilih yang terbaik darinya dan itu tidak bisa diambil darinya. Saya rindu bahwa hari-hari ini ada social distancing gitu ya. Ada social distancing itu jaga jarak gitu sama orang. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan. Saudara dan saya ada di dalam masa social distancing. Berarti Tuhan mau supaya saudara dan saya itu bisa lebih dekat. Saudara dijauhkan dari social distancing, tapi dia mau mendekatkan saudara terhadap Tuhan sendiri. Dan saya mau katakan bahwa hari-hari ini momen yang sangat precious. Di mana saudara bisa bersekutu sama Tuhan dengan tanpa Tuhan sudah mengurangi distraction itu. Tuhan sendiri sudah mengurangi hal-hal supaya saudara gak bisa ngapa-ngapain. Istilahnya saudara stay at home, saudara di rumah, saudara gak perlu ngapa-ngapain. Tuhan katakan bukan gak perlu ngapa-ngapain, maksudnya supaya saudara dan saya punya waktu lebih banyak lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara dan saya punya waktu lebih banyak lagi untuk bisa berfellowship sama keluarga. Saudara dan saya lebih punya banyak waktu untuk melayani keluarga. Dan yang terpenting Tuhan katakan one thing is needed. Di mana saudara mendengarkan apa kata Tuhan. Ketika saudara mau memberikan hidup saudara sepenuhnya untuk mau diajar oleh Tuhan. Dan pertanyaan yang sama buat kita semua. Apakah saudara mau memberikan diri saudara, hidup saudara untuk sepenuhnya diajar oleh Tuhan? Ayo sama-sama kita mau berikan waktu kita pagi hari saudara. Sebelum saudara lakukan apapun, saudara punya teachable spirit. Dan saudara berkata seperti Daud. Tuntunlah aku Tuhan, dalam kebenaran-Mu, ajarlah aku Tuhan, karena hanya Engkaulah Elohim, keselamatanku. Tidak ada keselamatan yang kita bisa dapatkan di manapun, saudara, oleh siapapun, oleh apapun juga. Keselamatan hanya bisa didapatkan dari Yesus. Daud berkata, aku menantikan Engkau sepanjang hari. Saudara, ketika saudara memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, saya mau katakan, Tuhan terlebih lagi merindukan saudara untuk bersekutu dengannya. Sama-sama kita mau berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa one thing is needed, Lord. Hanya satu saja yang diperlukan Tuhan. Dan Kau rindu untuk mencurahkan isi hati-Mu. Kau rindu untuk menyatakan kehendak-Mu atas kehidupan kami, Bapa. Dan biarlah kami didapati berkenan Tuhan, seperti firman-Mu berkata bahwa Daud adalah the man after my own heart. Daud adalah seorang yang berkenan di hatiku karena dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa, ajarilah kami untuk menghitung hari-hari ini Tuhan, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat dan ini adalah akhir zaman Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan,
Hari-hari inilah di mana Tuhan akan menarik kami dengan kasih setia-Mu, membawa kami untuk lebih lagi bersekutu, berfellowship bersama-Mu Tuhan. Dan kami merindukan Tuhan setiap momen di mana kami boleh duduk seperti Maria. Kami punya teachable spirit Lord. Kami punya hati yang terus mau diajar, yang terus mau mendengar. Bahkan kami merindukan dan kami memiliki kesukaan, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kami percaya bahwa rancangan-Mu atas hidup kami bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Kami percaya Tuhan, hari ini juga adalah hari kemenangan kami. Hari ini juga adalah hari pembebasan kami. Hari ini juga adalah hari turning point kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau menarik kami Tuhan, dan tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Hanya dengan di dalam nama Tuhan Yesus, pencipta kami, penulis kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya Engkau adalah history maker. Tuhan menyatakan kasih setianya dalam kehidupan saudara. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. I lived hard on the wire, hand in the fire for so long. Will you show me better? A new kind of love, it's ever the one I want. Jadi pelitaku di sepanjang jalanku, Yesus penuntunku. Amin. Kau jadi sahabatku melewati masalah, Kau pertolonganku. Ku mau menjadi terang-Mu Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu. Bersinar, 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 bersinar. Nyatakan Kau dahsyat dan besar. Di dalamku Yesus ada penuntunku. Bersamaku Yesus nyata di hidupku. Sekali lagi katakan, Kau menjadi pelitaku di sepanjang jalanku, Yesus penuntunku. Ku mau menjadi terang-Mu Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu. Bersinar, bersinar, bersinar. Nyatakan Kau dahsyat dan besar. Di dalamku Yesus ada penuntunku. Bersamaku Yesus nyata di hidupku. Hendaknya terang-Mu bersinar. Haleluya. Bersinar, bersinar, bersinar. Nyatakan Kau dahsyat dan besar. Bersinar, bersinar, bersinar. Nyatakan Kau dahsyat dan besar. Di dalamku Yesus ada penuntunku. Bersamaku Yesus nyata di hidupku.
Sama-sama kita mau satukan hati, kita mau angkat tangan, terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah yang luar biasa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hari ini adalah hari kemenangan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hari ini juga kami terima semua yang terbaik dari Tuhan. Terimalah berkat sempurna dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan terimalah kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai hidupmu, yang memampukanmu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kau memiliki roh yang mau diajar. Terima kasih Bapa, kami sudah terima kemenangan kami. Diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, terima yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama percaya, katakan amin. On my own.